Minasan, konnichiwa. Watashi wa nomai wa Muhammad des. Watashi wa Cimahi Senmon Koko no des. Jadi di video kali ini saya akan membahas sedikit perihal dari bab 29, 30 dan juga lampiran 13. Agar tidak terlalu lama, kita langsung saja ke bab atau materi yang akan kita bahas. Jadi kita langsung saja ke materinya yang dimana saya akan menjelaskan bab 29, 30 dan lampiran 13. Nah, di bab 29 ini saya mendapatkan judul Kino Terebio Mimashitaka, di mana sebenarnya inti dari bab 29 ini adalah yaitu penyebutan jangka waktu. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, sebaiknya kita membaca pengantarnya. Yang pertama adalah sebutkan kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan kemarin dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan masing-masing kegiatan tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan contoh-contoh kegiatannya seperti okimas, bangun tidur, sentaku fuku, mencuci pakaian, gohan otabimas, sarapan atau makan, terebi omimas, menonton TV, dan ada sawao abimas, yaitu atau mandi. Nah, di dalam bab 29 ini terdapat tabel jangka waktu di mana ichijikan itu berartikan 1 jam dan ijikan berartikan 2 jam dan seterusnya. Dan catatan dari bab 29 ini adalah untuk menyatakan jangka waktu jangka waktu 30 menit kita bisa menggunakan kalimat jikanhan. Nah, ini yang membedakan 1 jam dan setengah jam. Ketika 1 jam kita menggunakan jikan dan ketika setengah jam kita menggunakan jikanhan. Dan di sini saya akan memberikan contoh penyebutan jangka waktu itu. Nah, di sini terdapat contoh dari jam 12 sampai jam 1 itu selisihnya 1 jam. Jadi kita menggunakan kalimat ichijikan. Dan di contoh kedua ada contoh dari jam 1 sampai setengah 2 di mana selisih jamnya itu setengah jam. Maka di sini kita menggunakan ichijikanhan. Nah, jadi pola untuk membuat kalimat ini sebenarnya cukup mudah, yaitu angka ditambah jikan apabila si waktu itu 1 jam dan angka ditambah jikanhan apabila waktu itu diperlukan cuma 30 menit. Selanjutnya bentuk kalimat. Bentuk kalimat ini terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk kata tidak lampau dan bentuk kata lampau. Di mana bentuk kata tidak lampau ini memiliki kalimat positif dan kalimat negatif. Di mana kalimat positif ini menggunakan mas dan kalimat negatif menggunakan masen. Dan bentuk kata lampau juga memiliki kalimat positif dan kalimat negatif, di mana kalimat positifnya itu menggunakan masita dan kalimat negatifnya menggunakan masen desita. Di sini saya akan memberikan contoh pola kalimat kata tidak lampau dari positif dan kata lampau dan kata tidak lampau dari negatif. Dan ini adalah contohnya, di mana kata kalimat tidak lampau positif merubah menjadi kalimat kata lampau positif, di mana dari terebio mimas berubah menjadi terebio mimasita, dan dari kalimat tidak lampau negatif merubah menjadi kalimat lampau negatif dari egao mimasen dan egao mimasen desita. Dan itu adalah beberapa contoh pola kalimatnya. Dan di sini selanjutnya ada pola kalimat jangka waktu. Nah, pada kalimat ini digunakan untuk menunjukkan jangka waktu. Apa sih yang membedakan pola kalimat yang tadi dengan yang pola kalimat jangka waktu ini? Yang membedakannya ada di kalimat donogurai, di mana donogurai ini memiliki arti berapa lama waktu sih yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan ini ada juga contoh percakapan dari kalimat jangka waktu suatu kegiatan ada di nomor 2. Selanjutnya kita ke bab 30. Selanjutnya bab 30. Di bab 30 ini yang berjudul Watashi no Ichinichi ini terdapat tabel perubahan kata kalimat menjadi bentuk T.
di mana ada di tabel ini ada golongan satu. Dari bentuk masnya ini terdapat kata-kata aimas, tachimas, kairimas, hyomimas, asobimas, sinimas, kikimas, oyogimas, hasasimas, dan ikimas. Nah, dalam bentuk mas ini ketika ingin berubah menjadi bentuk T ada beberapa aturan yang harus diikuti, di mana dari Aimas ini dari Aimas sampai Kairimas ini terdapat di golongan T, sedangkan dari Yomi sampai sini mendapat di golongan D, dan dari Oki mendapat golongan IT, Oyogi mendapatkan golongan ID, Hasashi mendapatkan golongan CT. Nah, dalam berubah bentuk mas menjadi ke bentuk T, kita harus melihat dari kata kalimatnya ini terdapat di golongan berapa. Contohnya saya akan mengambil kata aimas. Nah, dari aimas ini karena ingin merubah menjadi bentuk T, maka masnya dihilangkan, dan kata ai ini kan terdapat di golongan T, maka ketika berubah menjadi bentuk T, maka kata kalimatnya itu menjadi AT. Dan di contoh yang kedua saya akan mengambil contoh yomimas, di mana yomimas ini terdapat di golongan D, di mana kata yomi ini akan berubah menjadi yonde, dan seterusnya. Tetapi di sini ada pengecualian untuk ikimas, di mana ikimas ini hanya berubah menjadi IT. Dan selanjutnya kita masuk ke golongan kedua, di mana bentuk mas ini hanya terdapat dua kalimat atau dua kata, yaitu mimas dan tabemas. Dan mimas ini berubah menjadi mite sama seperti sebelumnya, dan tabemas menjadi tabete. Nah, untuk golongan ketiga ini ada tiga kali kata atau tiga kalimat. Ada kimas berubah menjadi kite, ada simas merubah menjadi site, ada bengkyo simas merubah menjadi bengkyo site. Di sini saya akan memberikan contoh kalimat perubahan dari golongan pertama, yaitu di sini ada tomodachi ni aimas menjadi tomodachi ni ate. Kenapa berubah menjadi tomodachi ate? Kita kembali lagi ke tabel golongan pertama, di mana tadi kan kalimatnya adalah aimas. Maka di sini kita lihat di golongan pertama, aimas itu ketika ingin merubah menjadi ke bentuk T menjadi AT. Nah, itu adalah contohnya, dan ini juga contoh dari kalimat kedua, sama seperti dari golongan pertama, dari saka osimas dan ditambah kalimat uchi o kaerimas berubah menjadi saka osite, Saka Osite dan Uchi Kairimas. Dan itu adalah apa sejumlah pengertian dari bab 30, itu perubahan kata mas menjadi ke bentuk T. Dan selanjutnya adalah kegiatan siswa SMA Jepang di pagi hari. Ini adalah lampiran 13. Sebenarnya kegiatan siswa Jepang dan siswa di Indonesia pun tidak terlalu sama, tapi mungkin ada beberapa hal yang membedakan dengan di kegiatan siswa SMA Jepang di pagi hari. Saya akan memberi contohnya, yaitu dari kegiatan Kasoka Ayasan, yaitu seorang siswa Jepang pada pagi hari sebelum berangkat sekolah. Biasanya pagi hari Ayasan bangun kira-kira pukul jam 7, kemudian mencuci muka dan menggosok gigi. Setelah itu mengganti baju tidurnya dengan baju seragam sekolah. Tidak lupa juga untuk melihat SMS dari temannya yang masuk ketika dia tidur, serta langsung membalasnya. Nah, di kegiatan di siswa SMA Jepang di pagi hari ini, yang membedakannya mungkin karena mereka sekolahnya mungkin karena sampai sore juga peraturan sekolahnya, jadi mereka itu menyiapkan bekal dari rumah. Nah, dari rumah, dan tidak juga semua siswa juga membawa bekal, tetapi bisa membeli makan siangnya di kantin sekolah. Dan di Indonesia pun banyak juga siswa yang membawa bekal, jadi tidak ada perbedaan kegiatan siswa SMA di Jepang dan di Indonesia, semuanya hampir sama kegiatannya. Dan selanjutnya adalah mungkin yang membedakannya adalah ketika untuk berangkat sekolah ya. Dari ini adalah sekolah Jepang itu berangkatnya dari jam 8, sedangkan di sekolah di Indonesia itu masuknya itu jam 7. Jadi yang membedakannya itu cuman di waktu masuk dan waktu pulang sekolahnya saja sebenarnya ya, dari kegiatan siswa SMA Jepang di pagi hari ini.
Jadi cukup sekian video yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menjelaskan materi dan mohon maaf bila ada kekurangan dari suara dan faktor kualitas video. Arigato gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.